Ya, selamat pagi. Kelas 3 KG1. Hari Selasa, 21 Desember 2021. 8 orang, 7.33 AM pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? 34 menit lebih dari jam 7. Sembilan. Baik, kita share screen saja. Absen. Sambil menunggu yang lain. Baik, itu dia. Oke. Sudah absen di sini. Mana dia? Pertemuan berapa nih? Hari ini. Minggu ke-15 ya. 21 Desember. 7.30 sampai jam 10. Turap berjangkar. Contoh soal turap berjangkar. Galian dengan MS Excel, perhitungan jangkar. Turap berjangkar ini berarti teori ya. Kita lihat dulu teorinya bagaimana. Ini absen. Baik, itu absennya. Pesertanya 20 orang. Oke. Materi turap ini. Karena sudah di sini ya, hari ini. Kemarin sampai turap cantilever dengan timbunan. Sekarang kita jelaskan dulu ini teori ini. Ada pertanyaan, bisa dimulai. Taruh di sini dulu. Pinggir saja di sini. Oke. Bagaimana kelas? Bisa dimulai? Karena ya kita buka satu lagi. Hmm. 737. Baik, kita absen aja. Pagi ini yang hadir baru berapa? 12 ya, 12 orang. Dari 22 masih ada 8 lagi. Anita Sari sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dina Santika. Hadir, Pak. Hadir. Rifani Rizky. Hadir, Pak. Oke. Argo Bintang. Bintang. Bintangnya belum hadir. Muhammad Iqbal. Bapak, maaf, Muhammad Iqbal lagi di toilet, Pak. Muhammad Iqbal di toilet. Masih tahu kamu ya? Atau bareng? Saya lagi ya, Pak, di kosannya, Pak. Oke. Adinda. Belum. Selawanda. Hadir, Pak. Oke.
Kemudian ihsan. Belum. Reksi. Belum. Muhammad Nuriman. Belum. Deviana. Hadir, Devina. Pak. Deviana lagi. Devina. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Sinur Mantoro Dwi Pandu Mukti. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Jordan. Belum. Muhammad Zaidan. Hadir, Pak. Muhammad Zaidan hadir. Feriana Nurul Afianti. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fairuz Akmal. Belum. Roberto Carlos. Hadir, Pak. Ya. Oke, Najela. Hadir, Pak. Miftah Rizky Aziza. Hadir, Pak. Oke. Alia Nida Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Ferus? Belum. Jordan? Belum. Muhammad Nuriman? Hadir, Pak. Nah, hadir. Reksi Tantra? Belum. Ihsan Widi Andika? Hadir, Pak Ihsan, Pak. Ihsan hadir. Baik. Setelah sudah. Adinda Mugi Arti. Hadir, Pak. Adinda, Pak. Oke. Terus Argo Bintang. Belum. Rifani Rizky. Udah ya. Iya, itu aja dulu ya. Argo Bintang. Belum. Kita simpan dulu. Baik. Iya, tadi absennya tadi di mana sini kan? Iya, itu absen. Kemudian kita satu lagi lah dibuat. Ambil tabnya satu lagi. Ambil elemennya satu kali lagi. Course-nya yang ini. Kelas 3 KG 1. Kita sampai tadi ini ya. Sensi tadi ya. Jadi tinggal berapa kali lagi pertemuan nih. Hari ini ya pertemuan ke-10 ya. Saya akan jelaskan mengenai turap berjangkar nih. Kemudian contoh soal turap berjangkar galian dulu ya. Terus mungkin sebelum ke Excelnya kita perhitungan jangkar nih. Kita beresin aja lah teorinya. Ya. Nah, minggu depan ada satu kali lagi ambil nilai. Latihan ke-6. Ya. Kemudian yang dulu diambil, kemudian pertemuan ke-12 turap berjangkar. Kalau ini selesai berarti contoh soal turap berjangkar timbunan dengan Excel ya. Setelah itu 11 Januari mungkin kita resume nilai. 18 Januari udah ujian akhir tuh. Ya, minggu ke-19. Nah, minggu ke-20 tidak ada ujian perbaikan, evaluasi, maksud dan seterusnya. Oke. Sampailah kita pada pertemuan ke-10. Baik, kita lihat ini dia teorinya.
Mulai ya. 7.45 kurang 2 menit. Turap berjangkar. Nah, di sini catatannya tanah non kohesif. Maksudnya di sini jadi dia asumsikan bahwa tanah ini tidak punya kohesi gitu ya. Jadi dia dianggap non kohesif gitu. Ya kalaupun dia kohesi juga berarti dia nilai kohesinya harus diikutkan gitu ya. Harus diikutkan. Ini biar gampang nilai non kohesif, jadi tidak perlu ada nilai kohesi. Karena tegangan akibat dari kohesi tanah itu malah melemahkan, bukan menguatkan. Ya. Jadi kalau tanpa itu kita menghitung satu untuk memudahkan saja ya. Sebenarnya tanah ini sebenarnya pasti ada kohesinya, cuman kecil kali ya. Gitu. Jadi asumsikan tidak ada. Nah, ada dua cara kan kita, yaitu ini menentukan titik putar. Saya coba ini kita gunakan. Oh, belum dicolok dulu, tabletnya colok dulu. Sebelah sini. Mana ya? Dah. Ini kita lihat dulu. Gak mau deh. Belum nyamber kata. Oke, ini kita kecilkan, skip lagi. Sini kita draw. Nggak nyamber, belum. Sistem operasinya belum menerima tuh. Oke. Iya. Ini kan jumlah momen ke titik putar sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau kemarin kita cantilever, berarti ada titik F ya di bawah sini. Oke. Nah, gambar kita ini ada jangkarnya nih. Nah, ini titik jangkar. Jadi kita tentukan dulu nih, mau naruh jangkarnya itu pada kedalaman berapa. Nah, tentu dengan L0 ya. Berapa kita nanam jangkarnya nih. Nah, titiknya, titik A ada di sini. Jangkar ini ya kayak pendel gitu ya, berarti ini sendi nih ya. Nah, jadi untuk tumpuan sendi gitu ya, di MATLAB itu pasti 0 kan. Ya, momen di titik ini masih 0. Gitu. Nah, turap berjangkar hanya memindahkan titik jumlah momennya ya nih, yang 0. Kalau tadi ke titik putar F di bawah, tapi sekarang ke titik putarnya itu di titik jangkarnya. Titik kita meletakkan jangkarnya. Anda perhatikan lagi sehingga kedalaman penanaman bukan ada Z dulu yang kita cari, tidak, langsung T aja nih. Langsung T, nggak ada Z-nya nih. Jadi beda ya. Beda. Nah, kalau diagram tekanan tanah sama. Yang aktif ini segitiga, yang pasif ini segitiga. Tegangan paling ujung jangkar ini PA paling besar akibat tanah ini karena paling dalam kan. Nah, kita tahu tegangan itu diukur dari tegangan geostatik dikalikan koefisien horizontal. Gitu ya. Maka PA ini adalah tegangan geostatik dikalikan koefisien horizontal. Nah, tegangan. Gaya dari akibat tekanan tanah ini adalah luas dari diagram, yaitu setengah alas kali tinggi. Tuh. Nah, ini kita dapat tegangan. Tegangan pasifnya juga sama, yaitu tegangan geostatik vertikal dikalikan koefisien horizontal. Yang pasif yaitu gamma kali T, ini tegangan geostatik dikali koefisien horizontal.
yang pasif. Tapi ini mesti ada aksen ya. Ya, lupa saya. KPH aksen, kenapa KPH? Oh, ditaruh di bawah ya, boleh nanti. Yang jelas dia KPH. Aksen nanti. Oke, nah dengan demikian ya tinggal make-nya saja kan, jumlah momen ke titik pusat AA ini sama dengan 0. Jadi kita nulis make kan kayak gini. Gaya dikalikan lengannya. Gaya dikalikan lengannya. PA kali gaya, PP kali PA kali jarak, PP kali jarak. Gaya kali jarak, gaya kali jarak. Karena ini berlawanan, satu aktif, satu pasif, maka kedua-duanya harus sama nih. Ya enggak, momen yang aktif dengan momen yang pasif itu harus sama. Kenapa? Jumlah momen titik ini pasti 0. Gitu ya. Nah, kita masukkan aja. PA-nya ini setengah alas kali tinggi. Ya. IA-nya ini. IA adalah jarak titik putar ke jatuhnya gaya dari diagram tekanan ini. Oke, nah ini YA, ini PP, dan ada semua sini. Tinggalkan selesaikan matematiknya, yaitu ya PA-nya berapa, setengah alas kali tinggi, tingginya 2 kali ya, yaitu H ditambah dengan T. Ya, ini tingginya kali KH. Kali setengah, kali kuadrat, berarti ini gaya ya. Gayanya di PA. Terus kali YA. YA-nya kan 2/3 HT plus min L0. Benar ya? Ini semua dijumlahkan H plus T 2/3-nya karena ke atas. Dikurangkan L0. Jadi benar ini. Masuk ke sini. Ya, ini juga sama. T ini masuk ke sini. Ya kan? Kalau kita selesaikan matematiknya akan begini dia. Nah, karena kita tahu bahwa ini harus ada faktor keamanan, maka biar masuk ke dalam persamaan, KPH yang tadi kita dapat berapa dibagi dulu dengan FK, jadikan KPH aksen. Ya. Maka di sini kita selesaikan matematiknya akan mendapatkan H plus T kuadrat dikalikan 2/3 plus kali H plus T kuadrat dikurang L0, dari dulu semua baru dikalikan ke sini, dibagi ya. Jadi ini persamaannya aja nih, ke bawah dan KH dengan KPH di sebelah kanannya. Ya. Karena H-nya diketahui pasti ya, karena kita mau membuat jangka turap, berarti mesti ada nih nilai H. L0 ditetapkan dulu, mau nanamnya berapa nih kedalaman tanaman jangkar. Kalau misalnya hanya 8 meter, saya nanam jangkarnya 1,5 meter dari muka tanah, boleh. Oh nggak mau Pak, mau 3 meter, boleh. Tapi ada angka. Jadi hanya 8 meter, L0-nya ada angka, KPH aksen dan KAH dicari ya, karena ada parameter tanah kan, sudut geser dalamnya dan seterusnya. Nah, tinggal T-nya yang nggak ada ini. Kalau ini diselesaikan dengan rapi, ya, KPH aksen ini 3, ya tinggal didapetin. Kan masalahnya pangkat 3 kan, nggak bisa pangkat 3. Nah. Pangkat 3 diselesaikan. Oke, jelas ya. Jadi ini sederhana aja. Jumlah momen ke titik putar, karena diagramnya begini, hanya 2 gayanya, aktif dan pasif. Cari lengan, jumlahkan. Sama dengan 0. Didapati. Nah itu. Artinya apa? Rumus ini akan berubah. Ya kan? Akan berubah apabila diagram ini berubah. Ya kan? Iya. Jadi diagram tekanan tanah aktif atau gayanya itu yang ini kan. Ini gaya aktif nih. Hitung aja luasnya berapa nih.
Ya, luasnya berapa? Kemudian yang pasif, misalnya kita ganti sedikit. Yang pasifnya itu yuk misalnya. Itu. Skip, yang pasifnya ini. Itu kita mulai dari sini misalnya. Kata ini satu jenis tanahnya, maka ya tinggal diagramnya aja yang berbeda. Luasnya ya. Oke. Sampai di situ, nah Anda wanti-wanti aja kalau diagram ini berubah. Sampai kemarin dikasih apa? Beban di atasnya. Atau ada muka air tanah di sini. Sehingga airnya ya dianggap di muka tanah ya, karena dia kita ada mengalir gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini sederhana aja. Selama diagramnya tidak berubah, rumus ini bisa dipakai. Bisa dipakai selama ini tidak berubah diagramnya ya. Kalau parameter tanahnya terserah, karena kan itu dicari nanti masuk ke KAH ya. Parameter tanah sudut geser dalamnya dan sebagainya. Gambar tanahnya ya. Tegangan geostatik ini gambar tanah. Untuk diketahui. Ini, jadi cuma pindah ini nih ya, momennya ke titik jangkar, dan ini tidak ada Z lagi ya, langsung T yang didapat. Oke, itu. Nah, bagaimana dengan cara belum? Nah, cara belum kemarin juga udah dijelaskan. Potong aja diagramnya kan, gitu. Nah, belum bilang potong aja diagramnya. Udah, ini tadi diagramnya ini kan. Sekarang dipotong. Untuk cara belum dipotong. Sehingga ya, diagram yang dipakai adalah, nah ini kita lihat nih. Ya, diagram yang dipakai yang ini sekarang. Ya kan? Karena udah dipotong kan. Ini yang aktif. Karena segitiganya kayak gini, maka kalau kita gabungkan, susah cari titik beratnya kan? Karena kita cuma perlu titik berat karena apa? Iya, untuk mencari lengannya. Maka kita bagi dua. Bagian yang atas, A1. Nih. Ini gambar dua misalnya. Balik. Ini A1. Sini kan? Kemudian A2-nya ini. Nah, dengan demikian kita tahu titik beratnya dari segitiga ini. A1. Itu A1 Anda perhatikan, di A1-nya ke titik A. Sedangkan A2 ini ke titik jangkarnya sini ya. Oke, nah sekarang yang pasif. Yang pasif menjadi diagram yang dipakai yang ini cuma dipotong. Ini yang pasif. Jadi kita punya gaya pasif. Ini enggak. Gaya aktif ada dua diagram. Ya kan? A1 dan A2. Dan satu lagi apa? Gaya jangkar. Nah, gitu kan? Oke. Jelas ya? Nah. Kemudian belum juga mengatakan kalau udah dipotong,
KRH, koefisien tekanan horizontalnya mesti dicari, yaitu KRH, koefisien resultan horizontalnya. Jadi KPH absen kurang A. Nah, kita tahu juga bahwa bagian yang ini tegangan di sini, ya kan? Tegangan di sini yaitu gamma dikali H dikali KAH, tegangan di sini. Sedangkan tegangan di sini, ya, gamma kali U ini geostatik kali KRH-nya, bukan KPH aksen ya. Karena diagramnya ini didapat dari hasil pemotongan. Gitu. Nah, karena ini adalah jajaran jenjang bentuknya atau belah ketupat, maka otomatis sisi atas ini sama dengan sisi bawah kan, atau sisi ini sama dengan itu, gitu. Ya enggak? Nah, itu udah jelas. Maka gamma kali U kali KRH itu akan sama gamma kali H kali KAH. Nah, karena kita mau cari U-nya berapa ini, U-nya dikeluarkan sehingga KRH dan gamma turun ke bawah sini. Ya, persamaannya jadi begini. Didapatlah U kan? Nah, L titik ini ya. Titik tegangan di mana pemotongan dari diagram Bloom ya, L ini adalah apa? Ini ya. L itu adalah ya H plus U dikurangi apa? L0 ya. H plus U kurang L0 atau H kurang L0 plus U sama aja. Oke. Nah, kemudian karena dia berjangkar, kita cuma mencari M2. M2 di turap berjangkar ini sama dengan N2 di cantilever. Kenapa? Gaya dikali jarak. Gaya gamma dikalikan KRH dikalikan L3. Nah, berdasarkan grafik Bloom didapat nilai psi ya. Maka X itu adalah X-nya ini adalah psi dikali L. Ini menurut Bloom. Rumusnya dia, ini rumusnya. Kemudian ada grafik Bloom ya. Grafik Bloom tadi udah saya lihat adanya di sini. Grafik Bloom mana dia? Nah, ini. Kita lihat grafik Bloom. Hari ini teori aja dulu. Ya. Minggu depan baru kita lihat soal latihan 6. Nah, ini dia. Karena turap berjangkar, maka ini M2. Ya, garis ini ada M2. Sedangkan nilai posisinya sebelah kanan. Gitu ya. Nah, ini M2-nya dibatasin paling besarnya 0,5 nih. Ya. Jadi kalau mau terus ke sana ya ini skala algoritmik ya. Jadi tidak simetris. Makin ke atas makin nyempit kalau nggak salah ya. Itu. Dan ini juga skalanya. Kita bisa pakai ini. Yang berjangkar ya. Kok cantilever yang atasnya ini. Jadi jangan salah lihat. Baik. Lanjut ke sini. Dapatlah T, yaitu U ditambah dengan I. Selesai. Jadi ada dua cara ya. Cara belum lebih sederhana. Itu hasilnya bersama nih. T dengan jumlah momen. Ya. Di kebanyakan buku emang nggak diajari nih cara belum nih. Nggak ada. Di Politeknik aja. Nah itu anutan dari Eropa ya, Swiss kali ya. Oke. Kemudian, nah, ada pertanyaan nggak nih? Jelas ya?
Jadi ini teorinya. Kenapa bisa kita hitung? Ya begini. Nah sekarang kalau mau mendimensi bahan jangkar tentu harus punya profil turapnya berapa gitu ya, termasuk W-nya itu momen tahanan dari bahan ataupun bahan turap itu ya, profil turapnya. Nah mencari momen maksimum pada turap beda lagi ya dengan yang kemarin. Oke. Pertama-tama harus kita cari dulu gaya jangkar. Jadi karena kita tahu tadi yang menjadi gayanya untuk turap berjangkar ada 4 kan, EP1, EA1, EA2 dan gaya jangkar. EA1, EA2 ini kita dapat dari diagram tekanan tanah. Hitung aja luasnya dapat gaya. Hitung luasnya dapat gaya. Begitu juga EP, hitung luasnya dapat gaya. Nah, semuanya udah tersedia nih. Nah, gaya jangkar bagaimana? Iya, kita ingat bahwa ini statis tertentu. Salah satu syarat statis tertentu itu adalah apa? Iya. Di sini kok statis tertentu ya. Statis tertentu. Ini jumlah momen ya sama dengan 0 ya. Konstruksi ini. Jadi ada jumlah momen yang sama dengan 0 di satu konstruksi di dalam konstruksi. Kemudian harus apa? Jumlah gaya vertikalnya juga 0. Jadi ini kalau ada gaya vertikal di konstruksi ini harus 0. Salah satu lagi yaitu apa? Jumlah gaya horizontal yang terjadi di konstruksi ini harus sama dengan 0. Nah ini syarat statis tertentu. Ya kan, metek ini Anda semester 5 udah dapat. Nah, kemudian ada statis tak tentu kan. Portal bergoyang, portal gitu. Ini gedungnya. Pasti Anda diajarin Pak Pratikto atau siapa. Portal bergoyang, nah itu statis tak tentu. Nah, turap statis tertentu. Jadi dengan demikian harus dicari gaya jika ini. Nah, gaya jika atau jangkar ini kalau kita lihat ya cuma ada 3 ya tinggal dikurangi aja. Jumlah gaya EA dikurangi gaya EP ini absolut ya. Terserah mau posisinya negatif atau positif didapat gaya jangkar. Selisih dari aktif dan posisi pasif. Yang aktif dan pasifnya selisih gayanya itu ditahan oleh jangkar. Gitu. Nah sekarang tujuannya kan mencari momen maksimum. Nah karena ini statis tertentu dengan ya katakanlah ini sendi jepit gitu ya. Karena di bawahnya kan dijepit, di atasnya di sendi gitu ya. Kita harus mencari gaya lintang sama dengan 0. Jadi konstruksi di dalam ini gaya dalamnya, gaya lintangnya di mana sama dengan 0. Nah, di situ akan terjadi momen maksimum. Lagi-lagi McTech kan. Nah, McTech itu mengatakan kalau gaya lintangnya itu 0, posisi di situ momennya maksimum. Berapa momennya? Ya dicari. Dia cuma menentukan posisinya. Ya, Y-nya berapa? Nah, dengan diketahui di situ tempatnya, kita cari, ya dipotong saja. Konstruksi ini misalnya dipotong di sini, set, lihat ke atas, berarti gaya yang ada itu dari 0 sampai Y yang lebih kecil, berarti segini ya, kemudian taruhlah sampai di Y yang ada di sini. Maka gaya akibat gaya lintang di titik ini terserah mau lihat atas mau lihat bawah, tapi salah satu aja yang paling enak yang dilihat di ada ke atas kan, dipotong di sini kelihatan ini. Berarti ada gaya JK, ada gaya akibat dari diagram ini, ya katakan sampai Y di sini, ya kan? Cuma itu aja kan? Berarti ya gaya JK dikurangi luas dari segitiga ini.
Itu setengah gamma kali Y kuadrat sampai Y ya dikali KH. Ya. Nah, tegangan geostatik kali KAH yang ini ya. Ini ada setengah kali KAH, ini adalah tegangan horizontal kan. Nah, dua ini menjadi ya tegangan horizontal. Nah, setengah alas ya, luas dari segitiga ini kan. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas-alasnya gamma kali Y kali KH kali tinggi, tingginya Y juga, maka ini kuadrat. Dapat kita ini ya. Jumlah gaya EA ini. Oke. Nah, karena dia ini gaya lintang, berarti ini jikanya berlawanan arah ya, jumlahkan, ini harus sama dengan 0. Artinya apa? Jika udah ada ini, yang kita cari di atas kan. Gammanya ada, Y-nya, nah Y yang dicari, Y kan tidak tahu nih. Ini sama dengan 0 persamaannya. Didapat Y-nya. Ya. Persamaan ini dinolkan, nanti Y-nya didapat. Nah, dengan diketahui Y, berarti titik maksimumnya kan ada di sini nih. Nah, M max, gitu ya. Di sini, ya, tinggal lihat ke atas. Berarti gaya JK kali jaraknya ini, gaya EA kali jaraknya ini, gitu kan. Iya, JK dikali jaraknya, enggak, momen di titik ini nah. Gaya JK dikalikan jaraknya ini, ya, itu Y min L0 kan. Kalau misalnya kita misalkan dari atas ini Y, maka jarak momen akibat jangkar, ya, Y min L0. Nah, begitu juga dengan yang segitiga ini. Segitiga ini kan setengah alas kali tinggi kali KH. Ya enggak? Setengah alas kali tinggi kali KH. Sedangkan lengannya ini, nah, ini kan lengannya. Ini berapa lengannya ini? Iya, sepertiga kan? Sepertiga dari mana? Dari Y. Maka ini jadi 1/6. Kenapa? Ini setengah dikali sepertiga, 1/6. Y-nya pangkat 3 karena di sini ada Y pangkat 2 dikalikan Y lagi kan? Y pangkat 3. Jadi maksimumnya jelas ini. Momen tahanan, momen maksimum dibagi tegangan izin bahan. Jadi turapnya pakai apa? Baja, ya tegangan izin baja. Beton, ya tegangan izin beton. Sehingga W-nya didapat dalam sentimeter ya. Sentimeter kubik. Kalau inersia baru sentimeter pangkat 4. Satuan panjang. Oke, nah dengan diketahui W, maka dimensi turap dapat dilihat berdasarkan momen tahanan W. Jadi ada tabel, nanti minta tabel produk dari Wika misalnya yang kita pakai. Cari mau pakai apa? Ukuran atau profil beton atau baja yang mau dipakai. Oke, sampai di situ selesailah sudah cari momen maksimum. Pak, rumusnya bisa dipakai? Bisa. Ikutin aja diagramnya ini. Diagramnya akan berubah apabila ya kanannya berubah. Ada beban, diagramnya nggak kayak gini kan. Udah beda. Ya sama dengan yang cantilever lah. Selama diagramnya sama, masih bisa dipakai.
Oke, sampai di situ. Jadi mau maksimum ya karena kita ini tinggi ya dibandingkan kalau turap berjangkar pasti T yang ditanamnya itu lebih kecil dibandingkan dengan H yang ataupun tinggi turap yang akan kita bangun. Itu kalau berjangkar. Kebalikan dengan apa? Cantilever. Cantilever itu yang ditahannya itu ataupun apa tinggi turapnya itu selalu lebih kecil dengan kedalaman penanaman. Ya, kalau Anda terbalik itu salah pasti. Gitu. Sampai di situ ada pertanyaan. Jadi ya cuman menda mektek aja nih ceritanya. Diagramnya jelas. Nah kalau Anda tanahnya berubah ataupun ada beban, ya diagramnya akan berubah. Oke, sampai di situ. Nah, ada pertanyaan? Ini kita skip dulu. Nanti sebentar, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke sini. Nah, bagaimana kita mendimensi jangkar ya? Ini kan jangkar ini harus kita hitung juga nih. Berapa diameter jangkarnya? Tapi sekarang kan udah macam-macam nih yang paling kuno lah ya. Jadi kalau dilihat dari atas itu ya, jangkar ini kira-kira demikian. Ini misalnya turapnya panjang nih ya. Dari sini ke sana nih. Katakanlah ini ya berapa meter lah. Ini tampak atas. Waduh. Lah, salah. Kalau kita undo nggak bisa di sini. Nggak bisa, oke. Pasti iris. Ini. Nah, digambar lagi. Ya. Nggak terbiasa. Tabletnya. Nah, ini. Katakanlah ini turapnya segini nih. Oke. Kalau dari atas tadi kita tahu berapa kita mau nanam kedalaman tanahnya. Sekarang kita harus tentukan dulu jarak jangkarnya berapa nih. Misal begini, di sini saya kasih 1 jangkar, ya. Ini. Misalnya kayak gini jangkar. Terus ada blok tanah, blok jangkar ini. Ya. Karena ini panjang, tentu kita mesti tentukan jangkar berikutnya taruh di mana gitu. Nah ini biasanya seragam ya. Kenapa? Untuk menahan yang beban jangkarnya yang seragam, misalnya gitu. Ya. Nah ini kita bisa tentukan misalnya berapa jaraknya. Ya nggak? Oke. Tuh, ini secara horizontal dari atas. Ada lagi misalnya di sini jangkarnya. Ini ya, kemudian jaraknya ini berapa? Bagusnya simetris ya. Nah, dan seterusnya. Ini tampak atas. Tampak sampingnya tentu begini kan. Jika misal tadi jangkarnya ada di sini. Turapnya ada di sini. Saya gambar lagi ya. Aduh, terbalik nih. Aku saja. Ya. Misalnya, ya. Karena mau ke tanah yang sini-sini. Gitu ya. Kemudian yang di belakangnya ini. Kan ini tinggi H kan? Tinggi H, kemudian ini T-nya. Kedalaman tanaman jangkarnya. Ini H, ini T gitu ya. Nah, jangkarnya bisa kita kayak tadi kita kasih di sini. Misalnya gitu jangkarnya. Agak ke dalam lah. Nah, ini kita tahu nih, kita mau nanam berapa di sini ujungnya nih.
Maka ini kan yang L0-nya tadi kan. Nah, gaya jangkarnya kita misalnya ini. Nah, kita mesti tahu dulu nih. Nanamnya ini berapa nih? Ya. Oh, sorry. Salah saya. Gambar. Ya. Berapa ini kedalamannya nih? Yang mau kita. Kemudian berapa B yang kita dapat? Ya. Nah, kemudian sejauh mana ini jangkarnya ini? Ya. Nah, itu kalau kita lihat gambarnya kira-kira demikian kan. Jadi L0-nya ditetapkan, kemudian nah ini kalau kita mau horizontal berarti kita tentukan dulu A-nya ini berapa. Baru kita dapat B. L0-nya kita tentukan dulu. H-nya juga udah kita tentukan. T-nya udah didapat dari cara Bloom dan juga momen. Maka jangkarnya kan begini kan. Gitu. Oke, saya lihat kembali ke sini. Nah, karena kita taruh jangkarnya misalnya, ini contohnya jangan, kalau kita mau cari berapa nih dimensi ini di sini. Berarti bebannya mesti kita rata-ratakan dulu kan. Kalau ini 1,6, 1,6, kemudian ini 1,6, maka beban yang dipikul oleh jangkar ini adalah ya bagian ini ya. Ya. Bebannya gaya jangka per satu ya ini. Gaya jangkarnya berapa dikalikan jaraknya. Ya. Jarak jangkarnya udah didapat ini dari perhitungan yang tadi. Nah, jarak jangkarnya kalau kita ngambil 1,6 ya dikali 1,6. Jadi beban merata di sini ya, itu adalah segini. Misalnya gitu. Ya, beban. Nah, tegangan jangkarnya itu. Kemudian, nah tegangan pada batang jangkar ya. Kalau tadi 135 yang ditahan oleh jangkar, ya, ini gaya ya jadinya. Ya. Gaya yang kita dapat akibat tekanan tanah dan seterusnya sepanjang 1,6 dibagi 2. Ya. Kiri kanan jadi tetap 1,6. Itu 135.962. Ini beban merata. Beban ya. Beban biasa aja nih terhadap jangkar ini. Kalau dia sendiri tadi ini segini, cuman karena dia ada jaraknya, kan mesti dikali jaraknya. Jadi bebannya segini nih. Nah, berapa tegangannya terjadi? Iya, beban dibagi dengan luas dia penampang kan. Nah, kalau kita pakai baja bulat, ya, maka beban dibagi luas penampang. Luas penampangnya PR kuadrat. Ya. Maka dia bagi Pi bagi R kuadrat. Luas penampang ini. Ya. Nah, dengan demikian R-nya ini bisa kita dapat. Ya. Dapat jari-jarinya. Kenapa? Ya, tinggal bagi aja ini. Ya kan? R-nya dikeluarkan, dapat ini. Ya enggak? Akar dari 1,35,962 dibagi Pi. Dapatlah ini R. Karena dia batangnya bulat, diameternya 2 kali R. Ini. Nah, karena kita dalam dalam inci, ya biasanya ya dikalikan 1,5. Ya. Jadi 3,5 ini berapa in? Iya, dibagi 1,5. Dapat nih diameternya. Kalau jarak jangkarnya jauh, tentu lebih besar lagi bebannya kan. Tentu bukan. Oke, itu. Oke, nah
Sampai di situ ada pertanyaan. Jadi kan jangkarnya itu apa, turap kita tuh kok bisa dari beton ya kan begini kan. Turap beton nih misalnya. Nanti profil ini kan ini. Nah, ini satu profil nih. Berapa ukuran profilnya Anda cari sendiri ya. Nah, kemudian kan nyambung aja gini kan. Sorry. Iya. Satu profil. Untuk menahan ini tidak hanya pakai gording kan, gording apa, jadi ada balok melintang di sini. Pasang. Berapa ukuran ini ya, gording ini? Iya. Jadi kita tahu beban merata tadi adalah ini kan. 64 ya. Kilonewton per meter lari ini. Momen maksimum yang terjadi di gording ini pasti 1/6 1/8 QL pangkat 2 ya. Ini kalau dia tumpuannya ya. Ini apa? Momen maksimum dengan satu sendi, satunya roll gitu ya. Nah, ini momen maksimum 1/6 ini 1/8 QL kuadratnya udah baku. Ya, satu sendi, satu roll jadi tumpuannya meternya. Secara mekanika teknik kita hitungnya begitu. Nah, sehingga maksimum kita cari aja dengan beban meratanya 84 gitu ya. Oke. Ini per meter. Kalau yang tadi kita mencarinya seluas jarak jangkar. Ya. Jadi gaya yang kita dapat ini kebetulan beda nih, beda soal. Yang sama-sama 84. Nah, bentangnya 1,6 jadi segini ya. Jadi kita seolah kita punya mekteknya tuh begini. Mekteknya itu begini. Nah, seperti biasa. Seperti biasa ya. Gitu kan. Ini gini. Satu lagi sini. Segini. Nah, di sini beban merata. Per meter perseginya adalah segini beban meratanya. Ini juga sama nih. Kita coba contoh aja beban merata tadi. Kemudian panjangnya ini 1,6 ya kiri. Nah ini tadi. Ya. Ini 1,6 karena jarak jangkar ke jangkarnya segitu. Maka momen maksimum dengan kondisi meter ini ya langsung aja 1/8 Q beban merata dibagi L dikali dengan 1/8. Gitu kan? Dapatlah momen maksimumnya kilonewton meter. Nah, tinggal dibagi beban. Kalau kita pakai baja ya dibagi izin baja. Kalau kita pakai beton ya pakai tegangan beton. Sehingga dimensi gordinya itu kita cari dengan ya W, momen tahanannya berapa. Yaitu momen maksimum yang kita dapat dibagi dengan tegangan izin baja yang kita pakai. Dapat profil. Dapat profil. Ini dimensi gording ya. Dimensi gording biasanya kita lihat kita menggunakan bentuk U itu ya. Ini misalnya gini. Tampak kata penampaknya kan begini. Profil U jaringan. Gitu. Berapa profil yang kita pakai? Berdasarkan W yang kita cari. Misalnya 194 dapat 194,181 cm3. Kita lihat tabel.
dapat ukuran gording yang dipakai. Ini baru gording. Jadi untuk menahan, ya, karena ini kan sambungan nih. Jadi kita tahan dengan gording. Oke. Nah, berikutnya bagaimana menentukan panjangnya? Kalau kita udah dapat gordingnya ada di sini ya, gordingnya di sini. Misalnya bentuknya panjang ke sana. Gordingnya, ya dibuat aja bahwa L itu adalah BC ditambah CD gitu kan. Oke, kemudian tangan dari alfa plus beta itu adalah BA bagi BC dan seterusnya ini. L itu adalah B plus D, kemudian tangan dari 45 plus sudut geser dalam bagi 2 itu AB dibagi BC. AB dibagi BC ya sama dengan tangan dari sudut depannya kan. BC dibagi BA AB itu sama dengan tangan dari ini. Gitu. Sedangkan 45 ini dengan 45 yang di sini sama. Kenapa? Sudut yang berseberangan kan gitu. Dan seterusnya yang ini juga sama dengan minus. Ya. Nah, ini gampang matematiknya. Kalau kita mau lihat berapa nilai dari A, ya. Nah, turunkan persamaannya begini. Misalnya gaya jangkar yang diketahui itu ditahan oleh beton, blok beton ya, setinggi A, setinggi B, kedalaman ujungnya sedalam A. Maka pada blok beton ini kita akan ada tegangan PA2 dan PA1 yang aktif. Kenapa saya bilang aktif? Karena ini konstruksinya jangkarnya ini blok beton kan, ya, didorong oleh tanah yang aktif. Sedangkan tanah yang sebelah kiri itu didorong oleh, karena jangkar yang ke sana, maka digoreng oleh jangkar. Jadi pasif tekanan tanah di sini. Ini pasif, ini aktif. Di berapa yang aktifnya? Ya luas trapesium ini aktif nih. Gitu. Nah, yang pasifnya yang mana? Ya luas trapesium yang sebelah sini. Ya. Oke, nah kita cari. Gaya jangkarnya tentu yang sama dengan yang pasif kan. Ya. PP1 ditambah PP2 bagi 2 dikalikan B, dikalikan atas. Kalikan tinggi trapesium. Ya, kita cari PP-nya, gaya jangkarnya. Gaya jangkarnya kalau kita uraikan lagi, ya dapatnya ini. Ini uraian saja, ya masukin semua. PP1, PP2-nya masukin, ini sekaligus diberesin. Akhirnya itu kita dapat gaya jangkarnya itu KRH A kali A, gamma kali A kali B minus gamma setengah gamma kali B kuadrat. Jika akibat dari tanah yang pasif ini menahan ya P. Dapat itu nilai JK-nya kan ada tadi. Nilai JK yang kita dapat dari konstruksi jumlah goyah horizontal dapat nih. Berarti persamaan ini JK-nya ada nih. Ya. KRH juga dihitung kan? KRH-nya udah dihitung. Ya, gamma kali A kali B min setengah gamma kali B. Nah, tinggal Anda, misalnya kita mengendaki mengambil nilai A lebih besar, saya tahu sama dengan 0, L0. Berarti gambarnya kan kayak gini nih.
lebih besar dari L0 misalnya. Makanya ini ditetapkan kita mau nanam ke berapa, B-nya 8. Dalam persamaan kuadrat. Oke. Ini panjang batang tadi ya. Contoh. Sama aja nih. Saya rasa Anda baca sendiri juga bisa. L-nya dapat 10 meter. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Dari 6:30 lebih, ini udah 8:30 lebih. Ini udah 1 jam lebih ya, 50 menit. Ini saja, berarti selesai nih. Turap selesai materinya. Tinggal apa ya, contoh soal ya. Nah, yang sini. Yang ini kita bahas nih. Udah ada Excel-nya? Belum. Ya, karena kemarin sempat timbunan. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 1,5 jam untuk membuat Excel. Nih, contoh soal 3, turap berjangkar yang galian. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kemarin udah saya kasih ya. Jawab soalnya ini. Udah ada tuh. PDF-nya udah ada. Excel-nya belum. Ya. Jawab soal turap berjangkar galian. H-nya kita ubah 8. L0-nya 2. Gamma apa? Pi-nya sudah di dalamnya 30, gamma M-nya 18. Oke, bagaimana untuk membuat ini? Anda cari Excel-nya. Excel-nya ya ada di sini kan. Misalnya begini. Kelas ini ganjil. Ini kan? Oke. Jawab contoh soal turap berjangkar galian. Galian kan? Nah, caranya bagaimana? Karena ini hampir sama, Anda copy aja nih yang cantilevernya. Copy, kemudian ganti namanya dengan jawab contoh soal galian. Sehingga kalau kita buka Excel-nya itu, ini yang 3 nih Excel-nya. Baik. Nunggunya agak lama, selalu begitu. Mungkin komputer saya udah penuh nih. Jadi ya, memori itu nggak bagus lagi. Untuk manggil aplikasi dia masih membebaskan. Pembebasannya itu di swap dan memori RAM-nya ke disk misalnya. Itu kerjanya. Nah, ini Excel-nya. Jadi Anda buka tuh. Bukanya dari turap cantilever galian ya. Ini sampai jalannya. Karena bentrok ada 2 di atas.
sampai baris 12 ini sama itu dengan yang ini kan. Contoh soal 3 turap berjangkar galian kan. Oke. Kalau kita perhatikan lagi, kita buka yang ini. Dan galian. Ya. Tapi cantilever gitu. Kan Anda udah punya itu. Ya. Nah, itu cantilever kan hampir sama nih. Sampai baris 12. Ya. 12 nih. Cuma nih hanya diganti, P-nya diganti, ditambah L0 di bawahnya. Gitu kan? Ini hampir sama. Ya. Jadi kalau kita lihat ini KAH-nya 0,331. Sorry, ini 26 ya. 2 P ini 26, maka ini 8. Kalau ini kan bedanya P-nya 30. Ya. Oke. Jadi ada copy dari sini, kemudian ganti namanya, mendapatkan kerjaan. Mendapatkan yang ini. Ya, 20, 30 jadi 20. Nah, coba sampai di sini, baris 12 nih ya. Nah, sama enggak? Ini posisinya tentu sama nih. Oke. Sampai di situ dulu. Jadi saya anggap Anda udah punya satu file yang namanya jawab contoh soal 3 turap berjangkar galian. Dapatnya dari mana? Dari mengcopy turap jawab contoh soal 1 turap cantilever galian. Sampai di situ udah semua punya. Kalau sudah baru saya akan menjelaskan yang bawahnya kita buat. Yang tidak seperti ini Anda hapus saja karena ada yang lain-lain. Oke, jadi saya tidak menjelaskan lagi misalnya di B2 atau di BA2. Ini rumus ini enggak saya jelaskan lagi. Anda harus punya. Coba di copy dulu, kemudian dihapus yang baris 13 ke bawah atau yang kanan yang ada di sini dihapus. Samain dulu kayak gini. Kalau belum sama kolomnya dipindah-pindahin aja. Tapi setahu saya sama. Kenapa? Saya juga bikin contoh soal jawab contoh soal 3 ini juga dari cantilever ya, jawab contoh soal 1 sama. Dari situ saya nyambung ke bawah. Oke, digedein dikit. Oke, gitu ya. Ya begitu. Ini taruh bawah sedikit. Oke. Biar rekamannya bagus. Sampai di situ. Waktu kita terbatas. Hari ini mesti selesai. Jawab contoh soal 3, turap berjangkar galian. Minggu depan kita coba soal latihan yang ke-6. Terakhir kita ngambil nilai sebelum ujian akhir semester. Oke. Nah. Gimana? Nargo? Baik, Pak. Siap, udah. Bisa jalan. Gimana, Argo? Kita bisa mulai? Pak. Oke, ya. Nah, lanjut ya. Jadi Anda udah ada punya file yang namanya jawab contoh soal 3 turap berjangkar galian. Kira-kira posisi gini. KAH-nya udah 0,279 ya. Terus KPH-nya 5,737. KPH aksennya 3,825. Nah,
Kita tadi punya teori kan, teori mengenai turap berjangkar ya. Nah, kalau kita lihat tadi ngambilnya di aduh ini nggak jalan karena dua-duanya ditaruh di situ. Ini, nah, oke. Punya teori tadi ini kan. Nah. Diagramnya kan sama nih dengan teori kita nih yang kita jelas tadi. Yang ini kan. Oh ini belum, yang ini. Nah ini kan sama diagramnya nih. Oke. Saya buka lagi satu. Adanya di sini. Oke, mana dia? Di PDF sini ada. Nggak usah jauh-jauh. Ambilnya di TKG. Nah, ini. Oke. Contoh soalnya kan ini. Ini ya. Ini contoh soal 3. Terus teori kita ini. Ya. Diagramnya ini sama nggak dengan ini? Sama kan? Cuman yang apa ya putus-putusnya nggak usah dilihat gitu. Sama kan? Dengan demikian, ya rumus ini bisa kita pakai kan? Rumus ini yang kita uraikan. Nah ini yang kita masukkan ke Excel. Oke, ini kita masukkan ke Excel. Mana Excelnya ini? Lambat lagi. Nah, Excelnya. Ini Excelnya. Iya. Yang kiri, ya, ini rumus sebelah kiri ini. Yang kanan, ini panahnya ke A. Kemudian bagian yang 2/3 yang atas dari garis ini, kita taruh di sini pada C14. Ini rumusnya. Pada C15 yang bawah. Oke. Nah, kita gambar C14 dan C15 ini kita bagi taruh di sini sehingga dapat suku yang kiri gitu ya. Nah, sedangkan T-nya ini kan ada T kita taruh di sini. Oke. Baik, kita buat rumus yang ini dulu. Ya enggak? Oke. Nah, dengan demikian saya F2 gitu kan. Terus saya copy gitu kan. Oke. Nah, ini ditaruh di atas kali ya. Tidak kopinya dapat. Gitu ya. Copy. Chatnya dibuka. Ini ya. Nah, saya taruh di sini. Siapa ketua lab nih? Devina. Baik. Berarti di sini saya ketik C berapa? 14. Enggak. Oke. Wah, kok jadi itu? Oke. Jadi kita ulangi dulu yang ini. Ini copy dulu nih. Copy gitu ya. Lalu ke sini. Oh, enter. Nah, ini untuk rumus di C14. Ini kan ada 2/3 nih kan tuh. Pangkat 3 ininya. Min
L0 dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian C15 yang ini. Maka saya F2. Saya gitu dulu. Copy. Sini C15. Ini enggak. Dan saya ke sini lagi. Escape. Ya. Nilainya harus 36,646 ya. Itu juga yang ini 501,738. Oke. Tentu T-nya langsung Anda kasih 2,214 nih. Nah, berikutnya yang ini. Rumus pada D14 itu atas bagi bawah kan? Itu. Kita pada D14 kita copy. D14 ya. C14 bagi C15 ya. Ini kita ke sini, kita escape. Oke. Nah, berikutnya adalah ya KPH aksen ini 3,825 dibagi dengan 0,279 itu dapatnya harus ini. Rumus pada E14 ya, E14 itu E14 nah lagi 12 dibagi D6 ya. Oke. 14. Saya ke sini ke escape. Oke. Ini kemudian kita isi ya. Nah, isi. Nah, ketik aja ini langsung dengan warna kuning ya. Warna kuning karena kita isi. Ketik 2.214 ini harus sama nih. Oke. Sampai di situ silakan. Nah, nomor 5 kita harus mencari KRH. KRH ini rumusnya adalah apa? KPH aksen dikurangi KAH ya. Oke, jadi pada G15 saya F2 lagi. Ini. Kita copy. G15. Ada lagi 12 kurang D6 gitu ya. Sini RH ya, KPH kurang KAH ya. Escape dapatnya 3,545. Nah, U adalah apa? Iya. U itu sesuai dengan teori kita. Ini kan. U-nya tadi ini udah ke ini. Ke sini ya. Dikit sini. U itu adalah gamma dikalikan H dikali KAH gamma kali KRH ya. H-nya kan diketahui. Gammanya ada, KAH-nya udah kita cari, KRH juga udah dapat U. Kan rumus yang ada di Excel-nya ya, terjemahkan dengan ini. P kita taruh pada G16. G16. Ya. Teori kita nih. Klik lagi di sini, escape. Nah, L adalah ya tadi. L tadi kan ini. L itu adalah U, ya kan? U bagi segini ditambah dengan H kurang L0 kan? Gitu. Atau H kurang L0 ditambah U gitu. Ini. Rumusnya. Masukin lagi.
di Excel. Sekali lagi di Excel berarti pada G17. Ya, G17. Di sini G17. Ya. Kembali ke sini, escape, dapatnya segitu. Nah, EA1 ya, seperti yang kita jelaskan tadi kan. EA1 yang seperti yang kita jelaskan. Waduh, sini. Apa rumusnya EA1? Ya, tadi luas dari segitiga ini kan. Luas dari segitiga yang hijau ini. EA1. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali gamma kali H kali KH kali tingginya. H berarti setengah kali gamma H pangkat 2 kali KH kan. Gitu. Oke, Excelnya dari kita lihat EA1 tuh. Nah, benar kan? Setengah alas. Ini H pangkat 2. Ini gamma. Ini KH. Enggak. Oke. Baterai P. Baik. Nah, ini saya sorot dulu. Copy. Jadi pada G18 kita cari G18 kita cari EA1 setengah alas kali tinggi sesuai dengan teori kita tadi. Oke. Saya kembali ke sini. Escape ya. Nah, EA2 tentu segitiga yang kecil tadi ya, sama yang tiga ini. Setengah alas kali tinggi. Gitu. Alasnya gamma HKA kali U kan? Gitu. Dua segitiga. Dapat EA2. Jadi Excelnya kita buat. Iya. Setengah alas kali tinggi. G19. Tuh, ya. 19. Dapatlah EA1, EA2. Nah, YA1, YA2 sesuai dengan teori lagi kan? YA1-nya ini. Yaitu apa? Nah, kalau H ini dibagi 2/3-nya, karena ini kan, ya jaraknya, dikurangi L0. Jadi 2/3 H dikurangi L0 untuk YA1. Maka Excelnya kita hitung. Ya. Iya. Ini escape. Ke sini pada G20. Kita copy dulu sini. G20. Oke ya. G20. Sampai di situ. Ada pertanyaan. YA1. Kemudian YA2 sama halnya ya. Ya enggak. Kita lihat tadi. Ya, yang ini kan YA2. Nah, titik berat dari segitiga ini adalah sepertiga dari U. Karena ke atas kan maunya. Ditambah dengan H dikurang L0. Gitu ya. Jadi YA2 ini adalah sepertiga dari U. Nanti kita titik beratnya kan ini. Di bawah sepertiga nih. Atasnya 2/3. Karena ke atas ya sepertiga kita ambil. Gitu. Ya. Ditambah H dikurangi L0. Gitu ya. Baik. Nah kita lihat Excelnya. Berarti YA2 ada di G21. Kita ketik di sini G21. Itu kan? Oke, ke sini lagi escape. Nah, M2
rumusnya kan ada tuh. Mana M2? Ini M2. M2 rumusnya kembali ke ini. Ini kan rumusnya. EA1 dikali YA1 dibagi dengan gamma dikali KRH KR3. Satu suku kan ini. EA1 bisa gamma 1 ya 1 ditambah dengan EA2 kali YA2 kali gamma juga yang kedua, karena ini satu lapisan ya satu jenis tanahnya, maka sama gamanya nilainya kan ya. Jadi rumusnya mesti 2 kali nih. Nah, kita lihat di Excel-nya nih. Excel-nya ini. Rumus M2 pada G22 itu ini kan gamma EA kali YA ini Y1 ditambah dengan EA2 dikali dengan YA2 dibagi. Nah, karena ini penyebutnya udah sama, langsung satu aja. Tapi kalau gamanya nggak sama, di sini bedanya nih mesti satu-satu dia. Rumusnya ya, baik. Itu sudah kita sorot dulu, kita copy, ada di G22. G22. Ya, baik. Kita ke sini lagi. Oke. Dapatlah M2-nya adalah 1,98. Nah, berapa nilai pesinya? Nah, ini dicari nih. Ya. Berarti kita mesti ini harus kita kasih kuning. Kenapa? Kita kan baca ya, diagram belum kan? Nah, kok bisa 0,238 nih? Ya. M-nya 198. Ini mendekati 0,2 ya, 0,2. 0,2. Kita lihat gimana dapat 0,238 ini. Tentu apa? Grafik belumnya kita buka. Ini kan grafik belum ini kan. Kita terlihat. Oke. Tadi berapa tadi nilai anunya? Oke, M2-nya tadi 0,19 Pak. 198 ya? Ya, Baik, saya tulis dulu sini. Oke. Nah, ini masih tebal nih karena buka baru. Oke. M2. M2 ya. Sama dengan 0,198 kan? Oke. Berarti saya mesti cari apa titiknya kan ini nih. Kira-kira lagi nih ya. Di sini nih ya. Nah. Kita tarik garis dari 1,98 ke sini kan. Terus ke sana. Nah, kemarin kita nariknya dengan ya ini bisa kita langsung kita praktekkan. Saya ambil dulu kartu ganjil hotel. Kartu ganjil hotel. Untuk AC-nya itu ya kan. Ada yang bisa ada yang enggak. Taruh dulu di sini di tablet ini. Oke. Anda lihat nanti dapat enggak 0,28 pesinya berapa 0,238 ya. Caranya ya betah-betah aja nih. Caranya gimana? Ini ditunjuk dulu nih. Di sini kan. Oke. Ini tahan ininya. Nah, itu kan dapatnya. Kemudian kita tunjuk lagi kira-kira tadi di sini kan. Sini kan. Oke. Berarti ini anunya kartunya mesti saya geser. Kira-kira di sini. Itu ya. Nah, masih tepat nggak di sini? Nah, kira-kira gini ya. Ini udah tepat. Ininya juga sudah
4 lah ya. Nah, baru saya garis nih. Gitu. Tetap ya tuh garisnya tuh. Nah, baru kita baca nih sekarang. Ini kan 0,20 ya. 20 nih. Berarti 21 di sini. 22 di sini. 23 sini kan. Nah, 24 di sini. Ya. Nah, tadi berapa bacanya? Jadi 0, 238. iya, 238. Ya, gitu kan? Kan ini agak miring lah. Setuju lah ya ini ya. Nah, dengan digital juga bisa kita garis dengan garis saja. Kalau Anda nggak punya ya katakan tablet kayak gini, nah ya Anda print terus digaris biasa gitu. Jadi kalau kita punya media digital kayak gini, ya sudah garis saja juga bisa. Artinya apa? Ya, pembelajaran kita lewat daring ini nggak ada masalah kalau untuk fondasi gitu, untuk oke, dapatlah 0,238 ya, dibaca nih saya. Nah, M2-nya dapat segini. Nah, kita kira-kira lah ya nih. Tuh, oke. Lanjut. Berarti tadi ke Excel lagi ya. Excel lagi. Excel berarti ada sini. Oke. Di 7 kita mengambil 238. Nah, dengan diketahui dengan kita mendapatkan nilai psi dari grafik, untuk X adalah psi dikali L kan? Nah, jadi rumus pada G 24 ya, adalah psi dikalikan dengan L. Copy di sini, ketik lagi di sini. Untuk G berapa? 24. Jadi G21 ya. G23, oh ya G23 enggak enggak kita hitung, enggak kita. Ya. G23 24 ya. G24. 24 berarti ini. Bentar. Tuh. Kita ke sini lagi. Escape. Nah, maka TB-nya atau T-nya ini adalah U ditambah X, ya kan? T sama U tambah E. Kita jumlahkan aja rumus pada G25, ya enggak? U tambah E. G25 U tambah E, itu G24 ditambah G16. Ya. Kita ke sini lagi, escape. Dapatlah nilainya 2,208. Kalau kita bandingkan antara Bloom, TB Bloom, T yang bicara Bloom, ya, dengan T jumlah momen ke titik 0, ke titik F, ke titik putar sama dengan 0, ini selisihnya cuma berapa nih? Kita lihat di sini. Ya, sama dengan gitu ya. Ini dikurang yang 0,06. Wah, berapa mili cuma? 6 mili. Ya. 0,6 mili. 6 mili ini. 6 mili. Ya, kali 1000 kan. 6 mili ini bedanya. Nah, itu kita ngarang ininya nih. Ya. Jadi, singkat kata, diagram cara Bloom dengan jumlah momen itu, kalau Anda ngitungnya benar, pasti nggak jauh bedanya. Pasti itu. Ya. Nilai pesinya juga kalau Anda nariknya benar-benar gitu ya, itu tidak akan membuat nilainya kan jauh. Oke, sampai di situ. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor lagi. Ya enggak? Ada pertanyaan enggak? Mudah-mudahan Excel-nya dapat ya nih ya.
Ini banyak yang nanya saya di YouTube itu, Pak, Excelnya bagaimana? Tolong di copy. Ya lihat aja, Pak, Anda bisa buat sendiri gitu kan. Nonton aja, Pak, kuliah ini kan jelas dikasih. Oke. Cuman Anda nggak bisa ngopi ini. Kalau bagi yang yang tidak ikut kuliah ini ya nggak bisa nih. Jadi Excel ini kalau bisa jangan dikasih ke siapa-siapa. Kenapa ini kan susah begini. Untuk pribadi aja, karena sudah dibuat dengan rapi. Ya, ikut kuliah saya dapat ini. Baik, silakan. Ya YouTube saya yang subscribe udah hampir 2000 ya. Cuman jam tayangnya yang kurang. Oke. Silakan. Nah, sekarang bagaimana kita mencari EP? Nah, karena teorinya tadi, ya mana teorinya dulu? Sini ya. Itu diagram. Teorinya tadi sini. Nah, ya. EP-nya tadi ini kan. EP-nya ini bukan diagram yang besar, bukan. Ya. Bukan diagram besar. Tegangan di sini, ya dari yang panjang ini. Nah, itu sama dengan apa? Gamma kali T kali KPH aksen. Yang ini kan. Ya. Oke. Biar saya gambar di sini. Ini udah kecil loh. Masih besar, tebal nih. Itu ya. Skip. Jadi tegangannya yang ini kan. Ini mana nih? Oke. Ya. Dengan biru kasih merah dikit. Saya merah nih. Ya. Skip. Nah. Dari sini sampai sini. Itu apa? Gamma kali T, ini tegangan gustasi, kali KPH aksen. Ya. Gitu. Nah, diagram kita kan yang ini yang kita pakai. Si biru. Yang kita pakai kan diagramnya ini. Ya. Maka luas segitiga ini kan yang kita gitu. Nah, tegangannya kan ini jadinya. Di sini kan. Berapa? Nah, iya. Berapa tegangan di sini? Dari ini hapus dulu. Oke. Berapa sepanjang ini tegangannya? Yaitu apa? Yang panjang kurang yang atas ini kan. Ini kan sejajar. Kalau ini sejajar berarti yang bagian ini sama gamma kali U kali KRH kan bagian ini. Ini kan sama dengan ini. Gitu kan? Berarti ya ini ya. Gamma kali T kali KP aksen dikurangi gamma kali U KRH. Anda perhatikan T-nya udah dapat. KP aksen ada. Gamma kali Q kali KRH juga ada. Berarti nilainya ada kan. Setengah alas kali tinggi. Maka EP-nya dapat nilai. Kita buat di Excel. Ya kan? Kita buat Excel. Excel-nya. Jadi EP itu luas segitiga. Gitu kan? Oke. Copy. Ada di G26.
G26 itu iya, setengah alas kali tinggi. Gitu. Alas dan tingginya oke. Kenapa bisa begini? Ya itu tadi sudah saya jelasin ya. Oke. Nanti kalau diagramnya berubah, ya Anda tinggal ikutin aja tuh apa yang diubah. Oke, IP-nya dapat 8,2222 gitu ya. Yang dipotong kecil nih. Yang kecil. Oke, nah EP ada, terus apa? EA1, EA2 ada, gaya jangkar ada, berarti jumlah gaya horizontal bisa kita dapatkan. Ya, sorry. Jumlah gaya jangkar ini, gaya jangkar bisa kita dapat. Kenapa? Selisihnya aja kan yang ditahan oleh jangkar. Karena kita tahu bahwa harus 0. Jumlah gaya horizontal harus 0. Statis tertentu. Gitu. Jumlah gaya horizontal harus 0. Maka selisih dari EA1 tambah EA2 dikurangi EP itu gaya jangkar. Ya enggak? A1 tambah A2 dikurang EP. Copy. Ada di G27. Ya. Dengan demikian, escape, kita dapat gaya jangkar. Nah, berapa momen maksimum? Kembali lagi kita ke teori. Kita cari posisinya dulu kan. Teori kita tadi, sini ya Turap ya. Untuk mendapatkan momen maksimum, kita mencari gaya lintang yang 0. Ya. Gaya lintang yang 0 berarti JK dikurangi, iya, dari segitiga, luas segitiga ini kan. Kita potong ke atas. Gitu. Benar nggak? Ya tadi ya. Jadi gaya lintang sama dengan 0 pada posisi Y ini. Nah, yaitu gaya jangkar dikurangi dengan luas segitiga ini. Nah, luas segitiga ini kita cari tegangan di sini dulu kan. Gitu. Nah, tegangan di sini adalah Y, gamma kali Y, ya enggak? Dikali KH kan? Gamma kali Y kali KH. Ya. Ini tegangan sebagai alas. Alas. Kali tinggi. Luas segitiga setengah alas kali tinggi, maka Y-nya kuadrat ini. Oke? Jelas ya? Oke, jadi JK dikurang ini dapat harus sama dengan 0. Nah, karena apa namanya itu JK-nya ada, gamanya ada, KH-nya ada, Y-nya yang kita cari kan. Berarti akar kan. Akar dari JK kurang setengah gamma kali KH gitu ya. Ini rumusnya. Kita taruh di Excel. Taruh di Excel. Ada di mana dia? Di sini ya. Oke. G28. Nah, akar dari 2 kali dan setengah. Oh ya, 2 setengahnya naik ke atas ya jadi 2 gitu ya. Jadi 2. Ini kita copy. G28. G28. Kita dapat nilai klik di sini escape. Y-nya dapat 5,827. Oke. Nah, setelah diketahui Y, maka momen maksimum ya cari aja gaya dikali lengan kan. Kembali lagi kita ke teori tadi. Iya, momen maksimumnya kita lihat ya ini. JK. Gaya jangkar dikalikan lengannya.
lengannya tentu ya karena momen maksimumnya tuh ada di sini nih. Ini enggak? Ini momen maksimumnya setinggi sejauh Y dari muka tanah kan. Jadi berapa momen di sini? Ya gayanya dikali lengan kan gitu ya. Lengannya untuk JK berapa? Tentu yang ini kan. Lengannya gaya dikali lengan. Iya, Y-nya kan udah dapat tadi 5, sekian. Berarti kalau jaraknya ini berarti Y dikurangi L, N0 dikali JK. Ini momen akibat JK. Momen akibat segitiga, luas segitiga ini jaraknya berapa? Yang ini kan. Jadi luas segitiga dikali jaraknya ini. Jaraknya ini berapa? Iya, 1/3 dari Y kan. Nah, dengan demikian karena tadi luas segitiga adalah setengah las, sedangkan jaraknya 1/3, maka ini 1/6. Ya enggak? Y-nya pangkat 3, karena ada 3 kali. Itu yang dipakai. Oke, nah rumus ini kita masukkan ke Excel. Excelnya ini momen maksimum F2. Saya sorot dulu. Copy. Ada di G29. Benar ya? G29. Kita hitung. Yang terakhir, oke, ini kita ke sini lagi, kita escape. Karena kita tahu kita pakai turap baja dengan tegangan izinnya berapa tadi? 14 ya. Kilonewton per sentimeter kubik ya. Maka ya momen maksimum dibagi tegangan izin dikali 100 karena satuannya yang berbeda. Nah, copy ada di G30. Nah, ya. Oke, kita ke sini lagi. Escape. Ya. Nah, dengan didapatnya W, kita tinggal cari profil bajanya. Oh, ini ada ya. Ada teorinya sedikit. Jadi rumus ini aja taruh ke atas. Ya. Simpan dulu ini, boleh, karena udah ada perubahan tadi. Sampai di situ Anda udah punya turap berjangkar galian. Jadi tanahnya satu jenis gitu ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ngapain lagi dia? Nama ya. Oke. Sampai di situ silakan. Nah, turap berjangkar yang timbunan nanti akan saya berikan ataupun kita coba bahas minggu depannya lagi ya. Kalau minggu depan itu tanggal 28 kita mengerjakan latihan ya. Kembali ke e-learning sebentar ya. Saya ini sudah kita geser dulu ke sini. Oh, kok pos? Itu gencet ya. Ini dulu saya mau pindahkan. Nah, ini. Pindahkan di sini ya. Jadi kita tadi coba kita ke sini. Excelnya
amat ya. Karena kita share screen. Baik, itu ada pertanyaan, silakan dirapikan. File PDF-nya juga udah diberikan ya. Oke, ini cost-nya ini. Berarti saya ini absensi ya. Ini. Coba ini. Tab-nya nggak apa. Sama juga jadinya kan. Nah, absensinya kita ada di sini. Pertemuan tanggal 21 ya, 21, pertemuan 10, turap berjangkar masih. Contoh soal turap berjangkar kalian dengan Excel, perhitungan jangkarnya udah. Nah, contoh soal 3 tadi ya, udah. Minggu depan kita ngerjain soal latihan 6, kemudian minggu depannya lagi tanggal 4 Januari ya, udah di tahun baru. Kita coba selesaikan yang Excel yang timbunan. Baik, itu aja. Saya stop share dulu. Oke. Saya stop share-nya. Stop share. Pusing-pusing itu ya. Memang mesti komputernya mesti sekarang itu kalau Anda di komputer RAM-nya tuh nggak bisa lagi untuk ke depan itu yang cuma 8 GB, harus 16 GB. Anjuran saya sih. Saya udah lama nih belinya. Cuma 8 GB nih. RAM ya, RAM. Kalau eksternalnya sih atau hard disk-nya ya 512. iCore-nya paling enggak ya iCore 5 lah. Nah, nilai laptop yang dengan kapasitas kayak gitu, apapun mereknya udah di atas 10 juta itu. Nggak ada yang di bawah 10 juta. Kecuali kalau ya nggak tahu ya, kalau yang Intel ya, Intel iCore 5. Gen berapa tuh? Minimal gen 7. Udah mahal. Malah. Jadi makin kita dituntut untuk ya kalau Anda memang ada Intel itu beda-beda dia situ paten-patennya. Oke, ini kita tutup dulu segini. Oke, ini kita tutup ini di sini. Kita munculkan sananya. Nggak ada.